Siapa Pak? Pak Dede, Pak. Dari Serang. Dari sana ke Labuan ya? Ke Panimbang ya. Mau ke Panimbang. Pak, tadi tarifnya biasanya berapa Pak? Tarifnya biasanya 20 ya. Sekarang? Sekarang udah 25.000. Oh, berarti ada kenaikan Pak ya? Ya, ada kenaikan. Oh, dari Tangerang. Ya. Berapa tadi Bu? 50. 50? Iya. Berarti ada kenaikan Bu ya? Iya. Biasanya berapa? 40. Biasanya 40, sekarang 50 Bu ya? Iya. Keberatan nggak Bu dengan kenaikan? Ya, Adanya keberatan. kenaikan BBM. Pasti kan awak supir juga nih, Bang Supir ya? Kan pasti naikin tuh. Iya, Untuk itu sudah kenaikin belum Bang? kenaikan belum. Paling minta bijaksana dari penumpang. Oh gitu ya. Nah, untuk sebelum naik berapa sih tarif Labuan Jakarta? 40.000. 40.000. Lapangan Bang Kumis menemukan beberapa awak bis sudah naikin tuh Betul. sebelum penetapan. Kira-kira Pak Haji dengan tanggapannya gimana tuh tentang tarif Pak Haji? Ya kalau pengurus mengajukan 50.000 lah gitu Pak tadi. Jadi kami di sini ya menghimbau itu kepada trayek, supir, terus untuk penumpang, untuk tarif kalau bisa pakai yang lama dulu. Kalau tuh memang harus dinaikkan, dinaikannya jangan terlalu tinggi gitu, jangan. Dikutip dari Wikipedia, Terminal Labuan. Terminal Labuan atau juga disebut dengan Terminal Tarogong merupakan terminal penumpang tipe A dan merupakan salah satu terminal induk terbesar di Kabupaten Pandeglang selain Terminal Kadupaten. Walaupun bernama Terminal Labuan, letak kompleks bangunan terminal ini terletak di luar perbatasan Kecamatan Labuan itu sendiri. Terminal dengan luas 20,350 meter persegi ini terletak di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Tarogong, Desa Bama, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Terminal ini merupakan salah satu terminal umum yang mempunyai letak di ujung barat Pulau Jawa. Selain Terminal Merak, berbeda dari Terminal Merak yang ramai dengan hilir mudik aktivitas penumpang. Terminal ini cenderung lebih sepi karena terletak jauh dari pusat keramaian di Labuan dan hanya beberapa trayek angkutan umum yang dilayani di terminal ini. Terminal ini melayani beberapa mode transportasi umum seperti angkutan pedesaan, angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP, dan angkutan antar kota antar provinsi AKAP. Dan beginilah kondisi di Terminal Labuan Tarogong setelah adanya kenaikan BBM yang diberlakukan sejak hari Sabtu 3 September 2022 yang jelas akan menimbulkan dampak kepada para penumpang dan juga kepada para awak bis. Pasalnya, dengan adanya kenaikan BBM tersebut, para awak bis dengan sendirinya menaikkan ongkos atau tarif walaupun belum ada keputusan resmi dari pemerintah besaran tarif yang akan diberlakukan. Sementara para penumpang mau tidak mau harus rela membayar ongkos lebih mahal dari tarif biasanya. Seperti yang dikatakan salah satu penumpang, Dede, yang naik dari kota Serang saat ditemui tim channel Bang Kumis Berbagi menuturkan. Dede, Pak. Dari Serang. Dari sana ke Labuan ya? Ke Panimbang ya. Mau ke Panimbang. Pak, tadi tarifnya biasanya berapa Pak? Tarifnya biasanya 20 ya. Sekarang? Sekarang udah 25.000. Oh, berarti ada kenaikan Pak ya? Ya, ada kenaikan. Nah, tanggapan Bapak sebagai penumpang nih dengan adanya kenaikan, kan pemerintah belum menetapkan. Ya, kalau bisa mah janganlah, kasihan sama kita sebagai masyarakat kecil. Karena masyarakat ini segala-galanya sudah naik, sudah mahal. Apalagi nanti ditambah dengan ongkos, ya sudah sangat berat sekali gitu. Ya mohonlah kepada pemerintah kalau bisa ya bagaimana menertibkan kendaraan gitu ya. Jadi intinya kalau dinaikkan keberatan Pak ya? Oh, sangat keberatan sekali. Oke, makasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Masih di waktu dan tempat yang sama, salah satu penumpang dari Tangerang juga senada bahwa merasa keberatan dengan adanya kenaikan ongkos atau tarif yang diberlakukan hari ini. Nah, enggak, tarifnya berapa tadi Bu? 50. 50? Iya. Berarti ada kenaikan Bu ya? Iya. Biasanya berapa? 40. Biasanya 40, sekarang 50 Bu ya? Iya. Keberatan nggak Bu dengan kenaikan? Ya keberatan lah. Ibu kan ibu
rumah tangga. Oh gitu ya. Iya. Jadi dengan 50.000 keberatan. Iya. Kira-kira kalau ini kan BBM naik Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu sebagai penumpang cocoknya berapa sih Bu? Karena Ya, biasa aja 40 lah. Oh gitu ya. Iya. Oke, makasih. Begitu, iya, sama-sama. Sementara Yani, salah satu supir bis saat dikonfirmasi soal kenaikan tarif menjelaskan. Ya nih, Pak Yani, Supir pengemudi, pengemudi bis ya? Ya. Bis apa Bang? bis murni. Bis murni Bang. Ini kan udah naik nih BBM ya. Ya, Tanggapan Abang sebagai supir Bang dengan kenaikan ya itu? ada pengeluhan sih. Masalah kenaikan ongkos itu. Oh gitu ya, dampaknya situ Pak ya. Ya, Nah Bang, dengan adanya kenaikan BBM pasti kan abang supir juga nih, Bang supir ya, kan pasti naikin tuh. iya, Untuk selama naik ini udah berapa hari ya, itu sudah naikin belum Bang? naikin belum. Paling minta bijaksana dari penumpang. Oh gitu ya. Ya, Nah Bang, kira-kira nih Bang ya, karena kan pasti pengeluaran nambah nih dengan adanya BBM naik. ya. Menurut Abang nih, kira-kira kalaupun naik, pemerintah akan menetapkan dasar kenaikan itu berapa sih Bang yang cocok Bang menurut Abang supir? Ya, sebetulnya mah kalau 50.000 mah ongkos Labuan Jakarta itu. Ya, mungkin ada. Oh gitu ya, jadi dari awalnya 40 Bang ya? Ya, 40. Berarti naik 10.000 ya, itu permohonan dari Bang supir ya? Ya, Kayaknya supaya mudah-mudahan ini jadi pertimbangan semua pihak juga dan para penumpang juga Bang ya. iya, iya. Kan sering tuh kadang-kadang karena ini gontok-gontokan, hanya uang kecil kan malu juga Bang ya. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya kepada para penumpang nih sebelum dinaikin juga ya mohon mengerti aja. Iya, Pak. Karena memang faktanya BBM sudah naik Bang ya. Iya. Oke Bang, makasih Bang ya. Ya, sama-sama. Hal senada disampaikan Haji Bandi selaku pengurus bis di Terminal Tarogong bahwa permohonan soal kenaikan tarif itu sudah wajar dengan kondisi saat ini. Jadi kan pengurus nih dampak dari sebuah kenaikan BBM kemarin tuh ya. Menurut Pak Haji gimana sih? Ya, yang kemarin aja BBM yang kemarin aja udah kelimpungan ya, awak bis, apalagi sekarang ibaratnya naik lagi aja. Oh gitu ya. Jadi keberatan sebenarnya Pak Haji ya. Batang. Nah, tapi kan mau tidak mau keputusan sudah ditetapkan oleh pemerintah BBM naik, ya kan? Nah, terus akan berdampak kepada tarif sendiri nih Pak Haji, ya kan? Iya. Nah, untuk sebelum naik berapa sih tarif Labuan Jakarta? 40.000. 40.000. Nah, ini kan mau ada sudah naik pasti kan sudah, karena di lapangan Bang Kumis menemukan beberapa awak bis sudah naikin tuh sebelum penetapan. Kira-kira Pak Haji dengan tanggapannya gimana tuh tentang tarif Pak Haji? Ya kalau pengurus mengajukan 50.000 lah gitu kan, tapi itu tergantung pemerintah itu mah. Ya, gitu, ibaratnya. Berarti tetap mengajukan berarti ada kenaikan 10.000 ya? Iya. Nah terus Pak Haji seandainya ini kan belum ditetapkan nih, tetapi para supir kan sudah menaikkan tarif itu gimana Pak Haji? Tapi kan itu kan BBM kan udah naik masalahnya ya gitu Pak. Uangnya dari mana gitu? Waktu kemarin aja kelimpungan, apalagi sekarang udah naik lagi aja kan ibaratnya. Oh gitu ya? Iya. Kalau untuk setoran sendiri Pak Haji kira-kira ikut naik nggak sih Pak Haji? Ya setoran masih nggak naik, cuman kan ini ibaratnya apa? Kan kita BBM beratnya di BBM naiknya kan. Gitu. Nah barangkali ada himbauan atau pesan nih kepada para supir ya, agar tidak terjadi gontok-gontokan di atas bis ya, seperti yang suka dilihat-lihat di Facebook kan ada tuh Pak Haji. Pesannya apa nih tentang nanti ada kenaikan ini? Ya yang penting mah yang seperti ini aja, jangan sampai ngerugiin masyarakat, jangan sampai ngerugiin awak bis gitu ya, yang stabil aja, yang itu masalah ongkos mah ya. Oke Pak Haji, makasih Pak Haji Ya, informasinya. sama. Iya, Bang Kumis, salam kenal. Nama saya tuh Angga Heriansa. Saya di sini sebagai pengatur lalu lintas. Jadi pengatur lalu lintas itu ya seperti mengatur kedatangan terminal, mencatat keberangkatan, kedatangan, terus sama jumlah penumpang, Bang. Pak Angga, mohon izin Pak Angga ya. Ini menyangkut mungkin
tugas Bapak juga nih di Dinas Perhubungan dan di Terminal Labuan ini menyangkut kenaikan BBM yang akan berdampak kepada tarif juga tuh, Bang. Eh, Bagaimana untuk menyikapi tarif eh, Labuan, Jakarta dan beberapa jurusan ini, Bang? Iya. Baik, Bang Kumis, pertanyaannya memang pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi memang seperti yang kita ketahui itu kan per tanggal 3 September kemarin pemerintah itu kan sudah menaikkan harga BBM tuh, ada di Pertalite, Pertamax sama solar. Jadi sedikit banyaknya itu pastilah berpengaruh sama yang namanya transportasi. Jadi kayak kita di terminal ini kan itu kan moda transportasinya bus gitu. Jadi imbasnya itu ya pasti ke tarif gitu. Nah, untuk tarif sekarang itu kan kita di Labuan ini tuh sub bagian terminal, dan kita induknya ke balai di Cilegon gitu. Jadi untuk masalah tarif, jadi kami di sini cuma bisa untuk menunggu hasil final yang lagi dibahas tuh antara balai sama di Kementerian Pusat. Jadi kami di sini ya menghimbau itu kepada trayek, supir, terus untuk penumpang, untuk tarif kalau bisa pakai yang lama dulu. Kalaupun memang harus dinaikkan, dinaikannya jangan terlalu tinggi gitu, jangan sampai masyarakat mengeluh atau penumpang itu mengeluh dengan tarif yang terlalu tinggi. Mungkin itu, Bang. Nah, Bang, memang itu fakta di lapangan kan akan terjadi seperti itu ya. Nah, tadi himbauan tadi ya mudah-mudahan itu didengar oleh semua pihak dan mau tidak mau mudah-mudahan warga pun memahami gitu kan. Nasib supir pun sama, dia juga warga kan itu kan. betul. Karena dampak dari BBM ini semua sektor akan terdampak. Nah, Bang, kalau boleh tahu berapa sih jumlah dari kendaraan bis di Labuan ini, Bang? Iya. Baik, Bang. Jadi untuk Bang Kumis ketahui, kalau untuk jumlah trayek itu yang ada di Terminal Labuan itu seluruhnya tuh ada 113 trayek yang aktif, kurang lebih sekitar 65. Itu ada yang beroperasi itu kayak Bima Suci, Asli Prima, Kurnia Bakti, dan masih banyak dan sebagainya lah itu, Bang Kumis. Kalau untuk tujuan, Bang, itu ada yang dari Labuan ke Kalideres, terus ada yang dari Pandeglang sama ke Kalideres juga, dan ada juga yang dari Serang itu ke Kalideres juga. Merata tujuannya itu ya ke Kalideres sih, Bang, yang di Jakarta gitu. Nah, terus satu pertanyaan lagi, Bang ya. Nah, untuk nanti ke depan nih sudah tentang masalah tarif. Barangkali ada masukan-masukan dari awak bis sendiri, Bang. Kira-kira ada belum, Bang? Isinya jumlah besarannya itu, Bang. Kan biasanya para supir pun kadang-kadang ngomong tuh, Bang, taikin segini. Sudah ada belum? Memang dari kami itu sudah ngobrol-ngobrol gitu ya, istilahnya tuh sama sopir gitu kan, sama yang kayak gitu. Kalau untuk ongkos sekarang itu merata sih, mereka di ongkosnya itu sekitar 45.000, mungkin ada yang sekitar 50.000 lah. Berarti itu mungkin anggap saja ini usulan dari para supir, Bang ya. Seperti itu, Bang ya. Oke, Bang. Makasih. Barangkali ada pesan untuk para supir dan para penumpang di saat ada BBM naik ini. Barangkali ada pesan khusus, Bang? Oke. Untuk pesan khusus ya, terutama tuh untuk para penumpang. Jadi ya kita bisa nggak bisa pungkiri lah atau saling memaklumi lah, yang namanya BBM naik otomatis kan untuk tarif ongkos juga pasti naik. Jadi dan kami juga saling juga terus untuk memberikan lah masukan ke balai itu di fakta di lapangan tuh di Labuan itu seperti ini, nanti bakal kami konsultasikan sama balai. Jadi kami minta untuk masalah tarif ini diberikan solusi yang terbaik. Jadi kita saling maksudnya ya saling menghargai dulu, terus saling mengerti lah gitu kan antara sopir sama penumpang. Jangan sampai nanti untuk masalah tarif jadi ribut gitu, jadi masalah besar gitu, Bang.
Oke, terima kasih Bangga. Sukses, selamat bertugas Bangga di Labuan. Terima kasih Bang Kumis. Sukses terus untuk channelnya. Kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh tapi harus berimbang. Tabayun akhirnya kita. Oke Bu. Nuhun Bang Kumis Berbagi, terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe. Permisi Bu, permisi Bu ya.